Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga kiamat. Seperti biasa, setelah pada sholat subuh kita lanjutkan dengan pembacaan buku kitab Tanya Jawab Agama. Poin nomor 2, sholat yang khusyuk. Tanya, apakah sholat seseorang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak khusyuk? Bagaimana cara agar sholat itu dapat dilakukan dengan khusyuk? Pertanyaan dari Jamasari, Palembang. Jawab, khusyuk memang sesuatu yang patut untuk diupayakan dalam sholat kita. Banyak penjelasan yang mengingatkan kepada kita tentang kebaikan melakukan sholat dengan khusyuk. Di samping termasuk orang yang berbahagia yang dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang khusyuklah yang dapat melaksanakan isti'anah, selalu mohon bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan melakukan sholat, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sejauh pemantauan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak didapati sesuatu yang mensyaratkan diterimanya sholat itu jika hanya dilakukan oleh orang yang khusus saja. Tetapi ada pernyataan ayat yang menyatakan bahwa orang yang sholatnya dilakukan tidak sepenuhnya dalam arti hanya perkataan dan perbuatannya saja yang menggambarkan sholat, padahal hatinya lalai, tidak konsisten dengan ucapan dan perbuatan dalam sholat, misalnya dalam ruku dan sujud, termasuk orang yang tidak sepenuhnya beragama, dan orang yang tidak beragama seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat 1, 3, dan 4. Ini tidak berarti tidak perlu dilakukan sholat kalau belum khusyuk, melainkan perlu terus ditingkatkan sholat yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Demikian pula khusyuk dalam sholat perlu untuk selalu diusahakan untuk ditingkatkan semaksimal mungkin, yang dapat kita lakukan sampai akhirnya sedikit demi sedikit dapat kita capai seperti yang diharapkan. Soal diterimanya sholat oleh Allah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita terus berusaha meningkatkan kualitas sholat kita. Untuk itu kita hendaknya dengan kemauan dan usaha, minat dan niat, serta dengan penuh konsentrasi dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan kekhusyuan dalam salat dengan mengikuti apa yang kita baca dengan lisan dengan sepenuh hati kita. Demikianlah tadi telah dibacakan Tanya Jawab Agama mengenai bab salat terkait tentang salat yang khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan hingga bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Demikian bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.